Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mr. Imron Kursus Bahasa Inggris Online. Oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan membagikan video pelajaran bahasa Inggris tentang grammar, terutama bagi pemula, yakni tentang bagaimana cara memahami 16 tenses dengan cepat dan mudah. Nah, untuk itu tonton video ini sampai selesai, jangan di skip, dan pastikan kalian sudah subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kalian akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika saya upload di video berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat judulnya ya. Cara mudah memahami 16 tenses. Nah, tenses itu apa sih? Tenses adalah grammar dasar yang harus kalian kuasai, terutama bagi pemula yang ingin belajar bahasa Inggris. Nah, karena tenses ini sebagai cara untuk merangkai suatu kalimat sesuai dengan waktu kejadian. Nah, dan tenses itu apa? Tenses itu adalah bentuk waktu, dan bentuk waktu di sini terbagi menjadi 4. Apa saja itu? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah bentuk simple present atau bentuk present, yaitu bentuk saat ini, yang terjadi saat ini, sekarang ini. Ya, misalkan sekarang ini saya sedang apa? Sedang upload video atau sedang mengajar bahasa Inggris. Jadi kejadiannya saat ini. Itu waktu yang pertama. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu past, yaitu lampau. Nah, lampau itu apa? Terjadi kemarin. Misal, kemarin saya pergi ke Surabaya. Kejadiannya kemarin. Tuh, jadi waktu lampau. Kemudian yang ketiga adalah future, yaitu masa depan yang terjadi esok hari. Misal, besok saya akan pergi ke Jakarta. Besok saya akan pergi ke Malang. Jadi rencana yang terjadi besok. Dan yang keempat adalah past future, yaitu akan terjadi di masa lampau. Misal, kemarin saya akan beli laptop. Beli nggak kemarin? Enggak, ya, jadi rencana gagal. Kemarin saya akan beli laptop. Nah, itulah terjadi waktu lampau. Akan terjadi tapi lampau, alias tidak terjadi sama sekali. Nah, berarti teman-teman, tenses adalah bentuk waktu yang terbagi menjadi 4 sesuai dengan tulisan ini ya, yaitu present saat ini, past lampau, future masa depan, past future akan terjadi di masa lampau. Tuh. Setelah kita tahu bentuk waktunya, kita kupas satu-satu. Nah, kita lihat di sini. Simple present. Simple present di sini adalah kejadian yang berlangsung setiap hari ya, atau kejadian yang semua orang tahu atau fakta. Kemudian yang kedua ya, tenses present ini bentuk yang kedua adalah bentuk continuous atau present continuous tense, yaitu terjadi di masa sekarang, sedang terjadi di masa sekarang. Contoh, saya sedang makan, saya sedang rekaman, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah present perfect. Present perfect ini adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah terjadi hari ini, ya, sehingga terasa masih sampai sekarang. Itu sudah terjadi. Kemudian yang keempat adalah yang masih berkaitan dengan present, yaitu present perfect continuous tense. Maksudnya adalah tenses ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang telah dikerjakan dimulai tadi dan sampai sekarang masih dikerjakan, alias belum selesai. Dikerjanya sejak tadi dan sekarang masih berlangsung. Nah, itu maka disebut dengan present perfect continuous, masih terjadi di saat sekarang atau hari ini. Itu ya. Dan ini warnanya semua adalah warna putih, menunjukkan di sini adalah present atau saat ini. Oke, 4 tenses sudah kita kuasai. Kemudian yang kita menuju pada bentuk lampau atau past. Nah, past di sini yang nomor 5 adalah simple past tense. Simple past tense di sini digunakan untuk aktivitas yang terjadi di masa lampau.
sudah terjadi di masa lampau dan nggak ada kaitannya di saat sekarang. Tuh, kemarin saya ke Jogja, sudah, sekarang ya di rumah. Tuh. Kemudian yang keenam ya, keenam adalah past continuous tense, yaitu sedang terjadi di masa lampau. Misal, kemarin jam 7 malam saya sedang nonton TV. Jam 7 kemarin itu malam, ngapain kamu? Sedang nonton TV. Nah, itu menggunakan tenses past continuous tense. Nah, itu ya. Kemudian yang ketujuh adalah past perfect tense. Past perfect tense di sini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah dikerjakan di masa lampau. Ya, sudah dikerjakan di masa lampau. Misal, saya sudah makan nasi ketika ayah pulang tadi malam. Jadi ayah saya pas pulang tadi malam, saya sudah makan nasi. Kapan? Tadi malam. Nah, itu menggunakan past perfect. Itu ya, nomor 7. Yang ke-8 adalah past perfect continuous tense. Nah, past perfect continuous tense di sini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sudah dikerjakan dulu dan waktu itu masih sedang berlangsung. Misal, tadi malam jam 2 saya telah sedang nonton TV ketika ayah saya pulang misalkan. Jadi pas ayah saya pulang, saya masih sedang nonton TV. Kapan? Jam 2 malam. Itu ya. Dan bentuk pas di sini saya warnai kuning. Tuh. Itu ya yang ke-8. Jadi ke-8 di sini 5 sampai 6 di sini adalah terjadi di masa lampau. Tuh. Kemudian yang ke-9 adalah future atau masa depan. Simple future di sini fungsinya adalah untuk menyatakan aktivitas yang akan dikerjakan besok atau masa depan. Ya, kita punya rencana, kita punya mimpi, maka kita menggunakan tenses ini. Saya akan pergi ke Solo besok, atau 2 tahun lagi saya akan sekolah ke Eropa. Terserah, yang terjadi di sini adalah di masa depan. Tuh. Nah, yang ke-10 adalah future continuous tense. Apa fungsinya? Digunakan untuk aktivitas yang akan sedang dilakukan di masa depan. Contoh, besok pagi jam 6, besok pagi rencananya ya, saya akan sedang lari-lari, sedang jogging. Jadi pas jam 6 besok, saya sedang lari-lari. Direncanakan sekarang, dilaksanakan besok. Pas tepat jam 6 sedang lari-lari. Tuh ya. Itu nomor 10. Sedang berlangsung besok atau masa depan. Yang ke-11 adalah future perfect tense. Nah, future perfect tense ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang akan sudah dikerjakan di masa yang akan datang. Misal, besok jam 7 saya akan sudah selesai lari pagi. Jadi durasi lari paginya jam berapa? 1 jam ya. Dimulai dari jam setengah 6 misalkan ya. Setengah 6 sampai jam 7. Jam 6 masih sedang lari tadi yang continuous. Besok saya akan sedang berlari jam 6. Tapi pada saat jam 7 saya akan sudah. Jadi jam 7-nya sudah selesai jogging atau lari pagi. Itu akan telah selesai dikerjakan. Paham? Oke, kita lanjut. Yaitu future perfect tense yang nomor 12. Future perfect tense di sini atau future perfect continuous tense di sini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang akan telah sedang dikerjakan besok atau nanti. Nah, itu berarti jogging tadi ya, antara jam 6 sampai jam setengah 6 sampai jam 7 itu masih sedang berlangsung pada saat pukul jam berapa? Jam mau jam 7, berarti katakanlah setengah 7. Jadi besok setengah 7 saya akan telah sedang jogging
Telahnya kenapa? Karena dimulai dari 5:30. Sedangnya kenapa? Karena belum selesai jam 6:30. Seperti itu, ya. Dan future di sini, simple future di sini, saya kasih warna hijau, menunjukkan rencana di masa depan. Tuh. Oke, berikutnya yang ke-13, warnanya merah, ya, yaitu simple past future. Nah, atau past future. Past di sini lampau, future masa depan. Maksudnya apa? Akan dilakukan di masa lampau. Misal tadi saya misalkan si cowok sama cewek. Si cowok ini punya perasaan sama si cewek. Nah, rencananya mau nembak kemarin. Misal katakanlah saya cowoknya. Saya akan nembak bunga misalnya. Saya akan nembak bunga kemarin. Kemarin saya akan nembak bunga. Nembak nggak jadi, rencana gagal. Atau mungkin bahasa lain, saya akan beli HP kemarin. Beli nggak? Enggak. Nah, itu menggunakan past future. Yang ke-14 yaitu past future continuous tense, yaitu akan sedang dikerjakan kemarin atau lampau. Nah, Pak Tani biasanya kan bekerjanya itu jam 6 pagi sampai jam 8. Nah, rencananya Pak Tani kemarin itu jam 7 dia akan nanam padi, ya, karena tiba-tiba hujan kemarin itu akhirnya nggak jadi, ya. Jadi pas jam 7 sedang hujan, jadi rencananya jam 7 itu akan sedang nanam padi tapi gagal karena ada hujan. Itu jadi akan sedang dikerjakan di masa lampau. Paham? Insya Allah paham. Oke, berikutnya kita ke nomor 15, yaitu past future perfect tense. Nah, past future perfect tense itu apa? Yaitu akan telah dikerjakan di masa lampau. Maksudnya apa? Tadi Pak Tani, ya, rencananya Pak Tani kegiatannya kemarin itu rencananya jam 6 sampai jam 8 itu nandur pari atau nandur padi. Nah, rencananya tadi kan jam 6 sampai jam 8. Jam 8 harusnya sudah selesai, gitu. Jam 8 harusnya sudah selesai. Tapi jam 8 kurang 15 menit ternyata ada hujan, maka nggak jadi selesai. Jadi intinya jam 8 kemarin Pak Tani itu akan sudah selesai nandur atau akan sudah selesai nanam padi. Karena jam 8 kurang 15 ada hujan, akhirnya nggak jadi. Nah, itulah tenses past future perfect tense. Oke, paham? Insya Allah paham. Berikutnya yang terakhir adalah past future perfect tense. Ya, past future perfect tense itu apa? Yaitu digunakan untuk menyatakan aktivitas yang akan, telah, sedang dikerjakan di masa lampau. Ya, contohnya tadi Pak Tani jam 6 sampai jam 8 rencananya nandur pari atau nanam padi. Nah, rencananya kemarin itu yaitu jam jam 6 kurang berapa? Jam 6 kurang jam 8 kurang 10 menit itu Pak Tani akan telah sedang nanam. Ya, akan telah sedang nanam padi. Ya, karena ada petir, ada gluduk, ada hujan, nggak jadi. Ya. Akannya kenapa? Akannya kan rencana. Telahnya itu apa? Telahnya itu dimulai dari jam 6. Sedangnya apa? Sedangnya itu jam 8 kurang 10 menit. Jadi rencananya kemarin jam 8 kurang 10 menit Pak Tani itu akan telah sedang nanam padi. Tuh, karena pas jam 8 kurang 10 menit ada gluduk petir, maka nggak jadi. Nah, seperti itu. Ya, memang di bentuk past future ini agak mikir ya, tapi tidak apa-apa. Nanti kita coba untuk pahami lewat contoh. Ya.
Oke, itu tadi adalah 16 tenses ya. 16 tenses yang terbagi menjadi 4 warna, yaitu present warna putih, past warna kuning, future warna hijau, past future warna merah. Nah, setelah kita memahami 16 tenses apa saja isinya, berikutnya kita menuju ke contoh kalimatnya agar kalian bisa lebih paham lagi. Yuk kita lihat contohnya. Yang pertama simple present. Nah, contohnya adalah I speak English. Saya bicara bahasa Inggris hari ini. Nah, speak itu apa? Speak adalah verb 1. Nah, ini speak. Jadi simple present selalu menggunakan verb 1 ya. Tuh. Contoh, ya, jadi rumusnya subject, verb 1, object. Kemudian yang kedua adalah present continuous. Contohnya adalah I am speaking English now. Artinya saya sedang bicara bahasa Inggris sekarang. Rumusnya subject, verb, subject to be, verb ing, object. Nah, dikatakan continuous atau continuous itu selalu menggunakan verb ing ya teman-teman, selalu menggunakan verb ing. Itu. Kemudian yang ketiga present perfect adalah contohnya I have spoken English. Saya telah bicara bahasa Inggris. Nah, spoken di sini adalah verb 3. Nah, dan perfect atau sebelum verb 3 mesti ada have atau has, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya she, it pakai has, kalau are you, they pakai have. Itu ya teman-teman. I have spoken English. Saya telah bicara bahasa Inggris. Contoh yang keempat, present perfect continuous tense. Nah, ingat di sini ada continuous. Continuous selalu menggunakan verb ing ya, verb ing. Kemudian perfect. Perfect karena ini continuous, sebelum verb ing selalu ada yang namanya to be. Nah, to be-nya dari perfect adalah been. Maka jadi kalimat I have been speaking English. Tuh. Saya telah sedang berbicara bahasa Inggris. Tuh ya. Bedanya apa? Present perfect sama present perfect continuous. Kalau present perfect ini sudah selesai ngomong bahasa Inggris. Sudah selesai. Berarti sekarang ngomong bahasa Indonesia. Kalau yang nomor 4 telah sedang ngomong bahasa Inggris. Jadi masih ngomong bahasa Inggris, belum selesai. Telahnya dari tadi, sekarangnya masih sekarang ngomong bahasa Inggris. Itu. Berikutnya kita menuju ke nomor 5 atau simple past tense. Contohnya bagaimana? Kita lihat. Nah, sini kalimatnya beda ya dengan yang atas. Yaitu I spoke English yesterday. Ingat, past itu adalah lampau. I spoke English yesterday. Saya bicara bahasa Inggris kemarin. Nah, di sini ada spoke. Spoke adalah verb 2. Jadi teman-teman, untuk membuat kalimat pada rumus simple past itu selalu menggunakan verb 2. Ya, harus diingat-ingat. Dan ini namanya perubahan kata kerja. Ada yang regular verb, ada irregular verb. Dan itu harus kamu hafal. Ya. Oke, jadi seperti itu rumusnya subject, verb 2, object. Berikutnya nomor 6, past continuous. Nah, past continuous. Past continuous di sini contohnya adalah I was speaking English at 9 yesterday. Saya sedang bicara bahasa Inggris pukul 9 kemarin. Jadi jam 9 kemarin saya sedang ngomong bahasa Inggris. Tepat jam 9. Nah, di sini menggunakan verb ing ya, karena continuous. Nah, ingat sebelum verb ing itu selalu ada yang namanya to be, yaitu di sini saya pakai was. Kalau di simple present pakai am karena to be present. To be present ada 3, is, am, are. Kalau to be past ada 2, was sama were. Was dipakai oleh I, she, he, it. Kalau were dipakai you, they, we. Nah, itu ya.
Oke, next nomor 7. Past perfect tense. Nah, past perfect tense contohnya adalah I had spoken English when you came yesterday. Artinya saya telah berbicara bahasa Inggris ketika kamu datang kemarin. Jadi pas kamu datang saya sudah selesai ngomongnya. Jadi kamu nggak tahu kalau saya ngomong barusan ngomong bahasa Inggris. Tuh, kapan? Kemarin. Rumusnya subject had. Kalau yang present itu pakai have. Kalau di sini pakai apa? Had. I had spoken English when you came yesterday. Ya. Berikutnya yang ke-8 adalah past perfect continuous. Contoh kalimatnya adalah I had been speaking English when you came yesterday. Saya telah sedang berbicara bahasa Inggris ketika kamu datang kemarin. Jadi kemarin ketika kamu datang saya telah sedang ngomong bahasa Inggris. Jadi masih ngomong. Jadi kamu tahu kalau saya ngomong bahasa Inggris. Kapan? Kemarin. Itu ya. Jadi ini hampir sama dengan present perfect continuous tense, tapi di sini menggunakan had itu aja. Had ini adalah bentuk lampau dari have. Ya, itu teman-teman. Oke, berikutnya contoh yang ke-9 yaitu simple future. Contohnya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini. I will speak English tomorrow. Saya akan berbicara bahasa Inggris besok. Jadi besok saya akan ngomong rencananya karena mau pidato misalkan besok. Lomba pidato bahasa Inggris besok. Jadi karena pidato ngomong bahasa Inggris. Kapan? Besok. Tuh, berikutnya nomor 10 yaitu future continuous tense. Contoh kalimatnya ini. I will be speaking English tomorrow morning. Saya akan sedang berbicara bahasa Inggris besok pagi. Jadi besok pagi, pagi-pagi itu jam, katakanlah lombanya itu jam 7 sampai jam 8 besok. Berarti saya dapat jam 8. Jadi jam 8 saya akan sedang ngomong bahasa Inggris. Besok pagi jam 8 ikut lomba. Ya, I will be speaking English tomorrow morning. Saya akan sedang berbicara bahasa Inggris besok pagi. Next, number 11, nomor 11 yaitu future perfect tense. Contohnya ini. I will have spoken English at 9 tomorrow. Saya akan telah ngomong bahasa Inggris jam 9 besok. Nah, itu. Misalkan tadi saya ikut lomba ya. Perlombaannya itu antara jam 7 sampai jam 9. Saya dapat terakhir jam 9. Tadi jam 9 saya sudah selesai ngomong bahasa Inggris ini. I will have spoken English. Saya akan telah berbicara bahasa Inggris jam 9. Jadi jam 9 stop ngomong bahasa Inggris. Kapan? Besok. Tuh. Ya. Dan ini future perfect, ada perfectnya. Kalau perfect itu selalu menggunakan have verb 3. Tidak ada continuousnya loh ya. Kalau continuous nomor 12. Kita lihat di sini. Future perfect continuous. Contohnya, I will have been speaking English tomorrow. Saya akan telah sedang berbicara bahasa Inggris besok. Ya, tuh. Berikutnya yang ke-13 yaitu past future. Contohnya ini. I would speak English yesterday. Saya akan bicara bahasa Inggris kemarin. Pret ya, ini bujui. Kemarin itu saya akan ngomong bahasa Inggris, ternyata enggak. Itu pakai would ya. Would ini adalah bentuk keduanya dari will karena ini past atau lampau. Berikutnya yang ke-14 adalah past future continuous tense. Contohnya, I will be speaking English. I will be speaking English at 9 yesterday. Saya akan sedang berbicara bahasa Inggris jam 9 kemarin. Rencananya itu kemarin itu jam 9 saya akan sedang ngomong bahasa Inggris.
tapi gagal, gak jadi. Tuh. Berikutnya yang past future perfect. Contoh kalimatnya adalah I would have spoken English yesterday. Saya akan telah sedang berbicara bahasa Inggris kemarin. Kemarin rencananya saya akan sudah selesai ngomong. Jam 9 selesai ngomong itu. Ternyata enggak. Cuy. Oke, yang terakhir adalah past future perfect continuous tense. Contohnya adalah I would have been speaking English yesterday. Saya akan telah sedang ngomong bahasa Inggris kemarin. Ya. Saya akan telah sedang ngomong bahasa Inggris kemarin. Tuh. Jadi teman-teman, itulah tadi contoh kalimat dari 16 tenses yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang review ya. Jadi intinya semuanya ini adalah sama ya. Kalimatnya adalah ini, kata dasarnya sebenarnya ini. I speak English. Berkembang sampai jadi 16 kata, 16 kalimat. Tuh. Jadi ciri-cirinya ya, ini sama sebenarnya. 1 sampai 4 ini sama dengan 5 sampai 8. Apa persamaannya? Sama-sama ini. Cuma ini bedanya, ini verb 1, ini verb 2. Kemudian yang present continuous itu to be 1, di sini to be 2, isinya was were. Kalau ini kan SMR. Kalau present perfect itu pakai have, sedangkan yang past perfect pakai had. Itu sama juga yang ini, present perfect continuous sama past perfect continuous pakai had. Karena had di sini bentuk lampau. Nah, ini kan past kan artinya lampau. Itu yang membedakan. Kemudian bedanya simple future sama simple past future. Bedanya hanya di modal saja atau will ini. Kalau yang future pakai will, kalau yang past future pakai would. Nah, itu, dan keterangannya lampau. Kalau yang simple future keterangannya masa depan. Nah, itulah tadi teman-teman video pembelajaran bahasa Inggris tentang 16 tenses, apa saja isinya dan contoh dan penjabarannya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Kalau perlu, kalau menurut kalian video ini bagus, bisa di share ke sosial media, WhatsApp, kemudian di mana lagi, Facebook dan lain sebagainya, biar teman kalian yang masih pemula bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, bisa memahami tenses ini atau grammar ini. Nah, oke teman-teman, thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Nantikan video saya berikutnya akan lebih seru lagi. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara ngomong bahasa Inggris dengan lancar menggunakan buku nanti ini. Buku ini yang saya pakai. Apa isinya? Video berikutnya kita akan unboxing isinya ini apa saja, dan pastinya buku ini sangat bagus buat kalian terutama pemula. Ya, dan saya akan menceritakan perjalanan saya sampai saya bisa bahasa Inggris itu bagaimana dan dari mana. Nanti video saya berikutnya saya akan review perjalanan saya bisa bahasa Inggris itu dari mana. Tentunya tidak jauh dari buku ini ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.